alat-alat buat servis kulkas dan bahan-bahannya seperti ini. Pertama ini gas buat ngelas pipa, ini freon buat isi kulkas yang bocor, itu kan freonnya terbuang. Ini metil, ini buat membersihkan epap atau kondensor yang kotor. Ini cairan guys, sifatnya seperti tinder. Ini pernah saya bakar, terbakar juga sih ini. Nah, ini filter guys, yang kayak gini tuh filter. Ini wajib ganti nih guys, kalau kulkas bocor pokoknya ini ganti, kalau nggak ganti pasti mampet. Nah, ini pendil guys, ini buat ngisi freon juga sih. Jadi nanti freon tuh diisi lewat sini, pakainya pakai alat ini guys. Cuman ada alat pengukurannya, ini buat alat ukur isi freonnya guys. Jadi kan tekanannya harus diukur. Ini borak guys, ini kalau misalkan ngelas ya guys ya, ngelas nih antara pipa sama besi disatukan, ini nggak bakal bisa nyatu guys. Makanya kita kasih borak, bahan lasnya pakai ini guys, perak. Ini kalau pipa tembaga dilas pakai bahan perak. Kalau tembaga ketemu tembaga nggak jadi masalah, nggak pakai borak ini juga. Cuman kalau misalkan tembaga ketemu besi harus pakai borak biar nyatu. Nah, ini satu lagi nih guys, ini aluminium, kalau bahasa kitanya sih aluminium. Nah, kalau misalkan epap bocor dilasnya pakai bahan ini kayak aluminium lah gitu. Ini guys lumayan guys, segini juga harganya sih. Beda sama ini guys, ini perak, ini ngelas pipa gitu. Nah, kalau ini relay guys, jadi kalau misalkan kulkas tuh kan nggak dingin depan, ada dua kemungkinan guys. Kalau mesinnya mati bisa jadi ininya yang harus diganti, tapi kalau mesinnya udah masih benar, kalau nggak benar ya berarti mesinnya. Kalau mesinnya benar berarti ini yang rusak. Ini namanya relay gitu. Jadi kalau misalkan kulkas nggak dingin itu cek dulu mesinnya. Kalau mesinnya hidup berarti ada yang bocor. Kalau nggak dingin mesinnya mati, mesinnya dulu dihidupin. Kalau mesinnya hidup berarti mesinnya yang nggak bener, ini harus diganti dengan catatan mesinnya harus bener normal gitu. Ini guys, ini cutter pipa, ini buat motong pipa. Jadi lumayan juga, alatnya banyak sih kalau buat perbaikan kulkas. Ini beda lagi guys, kalau buat masang AC alatnya juga lumayan banyak juga sih. Nah, kalau ini nepel guys, buat ngisi freon ke outdoor AC. Sebenarnya ada satu alat lagi yang belum saya beli, namanya vakum. Cuman lumayan, vakum itu harganya hampir 1 juta. Tapi gimana kapasitas vakumnya sih, mungkin ada yang lebih 1 juta. Nah ini guys, ini pipa kapiler, pipa kecil. Ini ukuran kalau nggak salah 0, berapa ya, 0,26 kalau nggak salah ini guys ya. Ya segini guys lah, apa sih alat-alat buat perbaikan kulkas. Nanti saya spill lagi alat buat perbaikan AC, hampir mirip, hampir sama sih. Nah, guys, yang lebih penting lagi ada satu lagi nih, ini namanya tang ampere guys. Ini buat mengukur listrik masuk ke suatu mesin guys, bisa jadi mesin kulkas, mesin AC, mesin apa aja masih bisa diukur guys. Nah, arus listrik itu masih bisa diukur sama ini lumayan penting guys, soalnya ini kalau nggak ini kita nggak bisa apa sih, memastikan freon masuk berapa tekanan, nggak bisa guys kalau nggak pakai alat ini. Bisa sih bisa, cuman nggak pasti. Kita pan masukin freon pan lihat ampere juga pan. Jadi ampere tuh dilihat dari nameplate, terus kita lihat di sini gitu guys. Ini harganya macam-macam juga sih guys.
ada yang harga yang paling mahal 1 juta lebih sampai yang paling murah 200 sampai 500 juga ada sih, namanya tang ampere guys. Tapi kalau pengen akurat mendingan beli yang sekalian mahal, cuman yang bikin repot itu kalau udah rusak udah gitu guys. Biar harga jutaan itu kalau udah rusak udah melayang uang kita.